Ibu Tia Dau. Sekarang saya masih bersama dengan Ibu siapa tadi Bu dari Banjarmasin? Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati. Jadi beliau ini curhat kalau misalkan dagangannya itu ada yang meniru, ya kan? Terus yang lebih laku dagangannya siapa Bu? Dagangan kami. Benar, tadi katanya ceritanya yang lebih laku dagangan yang sebelah sana. Ayo, yang mana yang benar? Punya kami. Udah deh, begitu deh punya Ya kami. udahlah. Gimana tuh Ustadz, gimana Ustazah? Silahkan. Kalau gini, kepada siapapun, mudah-mudahan ini adalah dan pahala buat kita. Jikalau kita membuat sesuatu terus ada yang meniru, mudah-mudahan itulah dan pahala itu yang penting. Kemudian berarti kita adalah perintis, bukan peniru. Dengerin. Yang jelas kualitas itu tidak akan membohongi. Jadi yang pertama perbaiki kualitas kita, jangan ada perubahan. Kemudian tingkatkan kinerja kita, pelayanan kita. Dan mohon maaf, udahlah kita tetap melakukan yang terbaik tanpa harus terpengaruh dengan orang pasti akan meniru, tapi kan kita jadikan itu adalah keberkahan, ladang pahala. Ya. Masya Allah, silakan Ustazah. Jadi kan di dalam Al-Quran juga kan Allah mengajarkan kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, salah satunya kebaikan dalam kita berbisnis. Toh kalau itu ada saingan kita, bahkan itu saingannya mungkin lebih maju dari kita. Satu, muhasabah ibda binafsik, kita perbaiki diri. Kenapa kok pelanggan dia lebih banyak dari kita padahal kita sebagai perintis? Ya kita muhasabah, mungkin ada dari kita yang kurang. Jadi jangan kita iri dengan dia. Yang penting kita yakin saja kita diwajibkan hanya untuk berikhtiar mengenai rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jangan sampai iri dengan saingan kita. Karena kalau sudah iri, kita sudah terpengaruh dengan sikap-sikap iblis, setan dan itu bisa mengambil atau menghilangkan keberkahan kita dalam berdagang. Jadi intinya perbaiki diri tadi seperti Ustadz Maulana bilang, terus Masya Allah kita berserah diri, kita ikhtiar dengan baik dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha kita lebih maju lagi. Amin. Masa jauh-jauh di pasar banyak penjual ikan. Iya. Siapa yang laku? Siapa yang terbaik? Betul tidak? Semua penjual ikan banyak kok. Kenapa dia datang Gimana ke Ibu? kita? Udah cukup Ibu? Cukup. Udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, makasih Ibu. Tapi Kasih kan tepuk tangan dulu dong Bu. Gimana Tapi kan Ustaz susah Maulana? juga kita mengetahui itu tentang UMKM-nya, tentang gula. Kan dia nggak bawa. Oh iya kita nggak tahu ya. Oh, bau. Masya Allah. Kode keras, Guru kode Afan, keras. sekarang kita masuk lagi nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Siapa yang mau Ustaz. bertanya angkat tangan? Wah ada bapak-bapaknya juga di sini. Saya paling seneng deh kalau jamaahnya. Wah ada bapak-bapak. Wah ibu silahkan yang paling ngejejek gitu angkat tangannya ya. Silahkan. Tanya dulu, ibu-ibu dari mana? Ibu dari mana? Ibu-ibu dari mana, bapak-bapak? Banjarmasin. Ibu mau curhat tentang apa nih? Ibu mau tanya apa? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eis Ganingsi dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Mau nanya apa nih Bu? Mau nanya Pak Ustadz, kita semua pasti merasa sedih kehilangan ibu kita. Apalagi saya kehilangan ibu waktu saya masih kecil, berumur sekitar 17 tahun lah. Sekarang saya sudah tua. Masih kecil kan belum nikah ya, saya masih kecil gitu, kurang kasih sayang ibu. Tapi semasa hidupnya ibu jahat sama kita. Oh, Terus kita jahatnya tuh gimana Bu? ya pilih kasih lah, gitu. Oh, Misalkan punya gitu. saudara gitu. Terus kita menasehatinya kepada ibu, tapi ibu malah melukai hati kita. Oh, jadi anak nih sakit hati sama ibunya. Tapi sekarang ibu sudah tiada. Tapi kita masa kan harus benci ya sama ibu kita.
Nah, kasusnya begitu Pak Ustadz, bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Jahatnya tuh gimana sih? Jadi jahatnya tuh ibunya tuh pilih kasih gitu ya? Ya. Oke, ini gimana Ustadz? Ini kadang-kadang anak kan juga punya perasaan. Masa Ya. aku kan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap para ibu di luar sana gitu ya. Tapi kadang-kadang ibu kan juga punya salah lah gitu loh. Oke. Nah itu tuh apa nggak bisa? Pokoknya kalau ibu ya pasti selalu benar, anak tuh harus diem gitu. Atau ini contohnya ibu satu ini ya merasa kecewa, punya kekecewaan yang besar terhadap orang tua. Ini bagaimana? Terima kasih. Silakan Ibu. Jamaah, Yeay. dengerin baik-baik. Saya mau nanya, ibu dilahirkan oleh ibu yang dari malaikat atau dari manusia? Manusia. Berpotensi nggak berbuat dosa? Ya. Berpotensi nggak zolim? Jawabannya iya. Karena yang namanya manusia tidak luput dari dua. Salah, lupa. Salah, lupa. Sekali lagi. Coba diulang. Nah kalau begitu, bisa jadi ada orang tua yang zolim. Bisa. Bisa jadi ada orang tua yang jahat. Iya. Kenapa? Karena dia berusaha melakukan yang terbaik menurut dia. Berlaku adil menurut dia. Karena namanya juga orang tua diciptakan dari mana, Bu? Manusia. Bagaimana menyikapi? Ada orang meninggal, orang tuanya masih muda, masih kecil, umur 17. Kirain 7 bulan gitu. 17 tahun. Ya Allah. Ukuran anak-anak itu di bawah 5 tahun. Balita yang belum balik. Dengerin baik-baik. Kepada semua anak dimanapun berada. Satu, ketika ada orang tua jahat, tetap kita berbuat baik semampu kita. Tidak boleh membenci orang tua. Yang dibenci bukan orang tuanya, tapi sifatnya. Kita tetap datang, kita tetap berbakti. Kenapa? Karena perintah berbakti bukan dari orang tua, tapi langsung dari Allah. Persoalan orang tua kita jahat, tidak menafkahi, tidak ngurus, tidak ada urusan. Yang suruh saya adalah Allah. Kebayang nggak kalau orang tua, maaf, ODG, apa? ODGJ. ODGJ, tahu nggak ODGJ? Ya ada nggak waras gitu. Tetap berbakti nggak sama orang tua? Tetap berbakti nggak kalau orang tua beda agama? Tetap. Yang tidak boleh itu kalau diajak untuk zolim, diajak untuk durhaka, itu yang tidak boleh. Sepanjang tetap orang tua kita, tidak ada mantan orang tua ya. Tidak ada mantan orang tua. Wah, saya tuh isu keluarga beda agama. Wah, repot. Pusing Ustaz. Kalau kita mau nyikapin semua komentar orang susah. Kita mau memuaskan orang tidak bakalan bisa. Betul. Sepanjang kantong masih menghadap ke atas. Masya Allah. Sepanjang itu manusia tidak ada puasnya. Masya Allah. Baik, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan buat guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum kita lanjut belajar Bu, ini ada tayangan apa sih? Kita lihat ya sama-sama, ini dia. Sangat terharu banget kalau ngelihat ibu-ibu tuh yang lembut, yang lemah lembut terhadap anaknya, itu rasanya tuh kayak adem banget ya. Aku nggak pernah melihat mamaku sedih begitu di bandara kalau aku pergi. Tapi aku melihat mamaku sedih begitu kalau adekku yang pergi. Dan tahu nggak ternyata? Kenapa? Ternyata mamaku sedih begitu kalau aku pergi karena nggak ngasih lihat. Pas aku udah pergi baru nangis di belakang. Masya Allah, dan aku ingat banget ceritanya Ustadz Syam dulu, cerita ketika Ustadz Syam diminta ibu untuk kayak, ayo kamu tuh harus ngafal Quran. Ustadz Syam awalnya kan kayak nggak mau, berat banget karena kan nggak mudah gitu kan. Dan aku inget banget ketika aku duduk di pesawat sama Ustadz Syam bilang gini, kalau nggak karena atas izin Allah mamaku menyuruh aku untuk menghafal Quran dan akhirnya sekarang aku alhamdulillah bisa berdakwah gitu ya. Aku nggak mungkin bisa ada di sebelahnya Kak Caca nih bisa ngobrol kayak gini. Ingat nggak sih? Masya Allah, Iya tabarakallah. dong, semua ada jalannya. Semua ada Dan jalannya. ada pengorbanannya. Ada pengorbanan. Pengorbanan seorang ibu buat para ibu di luar sana, Masya Allah. Itu
itu kan alhamdulillah ya Ustaz Syam dapat ibu yang Masya Allah, yang sayang sama Ustaz Syam, yang Alhamdulillah. benar-benar bisa mengarahkan Ustaz Syam ke jalan yang lebih baik gitu ya. Tapi afwan, gak semua anak di luar sana loh mendapatkan keberuntungan itu, mendapatkan rezeki itu. Afwan, mohon maaf sekali tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap para orang tua. Tapi ada beberapa ibu yang mungkin membuat anak-anaknya itu kecewa. Contohnya apa? Misalkan lebih sayang sama anak yang satunya lagi. Ya. Jadi biasanya punya 3 atau 4 anak gitu ya. Salah satu anak ini pasti ada yang kerjaannya itu ngeberesin kesalahan kakak-kakaknya atau adik-adiknya gitu. Kok bisa? Ada tuh yang emang tugasnya ngeberesin kesalahannya dia aja. Tapi dia pokoknya yang paling salah di antara kakak-kakak lain. yang lain. Yang lain tuh kayaknya paling baik. Nah, apakah boleh anak ini memendam rasa kecewa yang terus-menerus seperti itu? Karena merasa yang lain lebih disayang gitu ya? Iya, karena yang lain lebih sayang dan kalau ada masalah pasti dia yang harus ngeberesin gitu. Baik, Silakan, terima Ustaz. kasih Kak Caca, Tabe guruku Ustaz Ramla, Ustaz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para anak, karena kita semua adalah anak. Yang bukan anak cuma siapa? Adam alaihissalam, Hawa alaihassalam. Siapa lagi, Bu? Ontanya Nabi Soleh, siapa lagi? Ularnya Nabi Musa alaihissalam. Hanya itu yang bukan anak. Kalau selain daripada itu, anak daripada seluruh orang tua. Kita semua adalah anak. Maka subhanallah, kalau dikatakan ada orang tua yang cenderung lebih sayang kepada satu anak dibandingkan anak yang lain, wajarkah jikalau ada rasa kecewa? Namanya manusia, orang tua manusia tadi dijelaskan pasti ada salah dan khilaf. Namanya anak juga pasti punya perasaan. Aduh, orang tuaku, ibuku lebih sayang sama kakakku dibanding aku, kata adiknya. Kata sang kakak, aduh ibuku lebih sayang adikku daripada aku, kata sang kakak. Maka apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah yang pertama, berbaik sangka, husnudzon. Kenapa husnudzon? Karena kadangkala kita terjebak dengan pemikiran kita sendiri. Ada orang yang selalu melihat, itu tetanggaku kalau nyuci baju selalu kotor, itu tetanggaku nyuci baju selalu kotor. Ternyata yang kotor bukan baju tetangganya tapi kaca rumahnya. Sehingga yang dilihat selalu kotor. Padahal dianya yang melihat dengan kacamata yang kotor. Kalau kita berusaha sebagai anak menggunakan kacamata husnudzon, baik sangka, insya Allah semua akan jadi baik. Tapi untuk para orang tua memang sudah ditegur sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya punya anak, saya mau bagi-bagi harta. Tapi saya nggak mau ngasih kepada anak tersebut yang satu ini. Saya nggak suka sama akhlaknya. Apa jawaban Nabi? Kalau begitu saya tidak mau jadi saksi kalau kamu tidak berbuat adil terhadap anak-anakmu. Artinya biarlah orang tua dengan dosanya, kalaupun dia tidak berbuat adil terhadap anak-anaknya. Urusan anak tetaplah berbakti kepada ibunya, tetaplah memuliakan ibunya, tetaplah ia memuliakan daripada orang tuanya. Bagaimana kalau dia pendam seumur hidup? Antara dipendam ataupun diungkapkan, kita mesti melihat daripada efeknya. Mohon izin Tabe, kalau dipendam itu jauh lebih baik, maka silahkan dipendam. Tapi kalau diungkapkan insya Allah jauh lebih baik, maka silahkan diungkapkan. Dipendam pakai akhlak, diungkapkan pun juga pakai akhlak. Kalau saya tidak sampaikan kepada bapakku ataupun mama aku ini, tidak bakal sadar-sadar mama aku. Dia nggak bakal sadar kalau setiap hari dia nyakiti hatiku ini. Saya yang selalu beresin masalah, saya yang selalu disalahkan. Kalau saya tidak ungkapkan ini, tidak beres-beres ini. Atau dia mikir sebaliknya, kalau saya ungkapkan sakit hati emakku. Kalau sakit hati emakku takutnya tidak ada ridho Allah pada ridho ibuku kalau saya bikin dia sakit hati. Maka kondisional. Masya Allah. Kalau diungkapkan lebih baik silahkan ungkapkan. Kalau dipendam lebih baik silahkan dipendam. Kalau sakit hati biarlah itu menjadi penghapus dosa. Ini kalau buat anak-anak di luar sana yang merasa kayak tukang ngeberes-beresin urusan keluarganya ya. Selama ini kau hebat, Hebat tuh. hanya kau tak didengar. Lagu apa sih? Ada deh pokoknya lagunya, Masya Allah. Baik, jazakallah khair. Ustaz Syam, kasih tepuk tangan dulu dong. Nah sekarang kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ibu, siapa yang mau bertanya? Wah, yang sebelah sini deh, silahkan Ibu. Masya Allah. Ibu mau nanya apa nih? Silahkan Ustadz Maulana. Siap. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endang dari Majelis Taklim dari Akhirat, Kabupaten Belangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, pertanyaannya apa Bu?
ada kasus anak perempuan yang tidak mau merawat ibunya yang sedang sakit karena itu bukan tanggung jawabnya, tanggung jawab anak laki-laki. Apakah itu benar, Pak Ustadz? Tanggung jawab laki-laki. Jadi kalau orang tua itu sebenarnya tanggung jawabnya siapa nih? Anak perempuan atau anak laki-laki? Kalau warisan kan ada hitung-hitungannya nih Ustadz. Kalau merawat orang tua emang ada hitung-hitungannya. Habis ini kita mau bahas ya Ustadz Maulana karena kita akan sama-sama menyanyikan lagu nasional dulu bersama. Setelah ini jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah jamaah, alhamdulillah. Masya Jadi gini, Allah. nanti kita akan sama-sama tamarsian di rumah, akan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada di dalam hati kita ya, jangan mau dipecah belah dan jangan mau mendengarkan fitnah-fitnah di luar sana. Baik, nah tadi pertanyaan dari ibu adalah ada seorang anak perempuan yang tidak mau merawat ibunya karena ngerasa itu bukan tanggung jawab saya dong, itu kan harusnya tanggung jawab anak laki-laki. Kalau di Islam warisan jelas ada hitung-hitungannya ya, anak laki-laki dan perempuan. Kalau ngurus anak emang ada hitung-hitungannya Oke, Ustaz? kita bahas. Silahkan, terima kasih ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Ramla, Masya Allah, Tabarakallah. Kepada semuanya, tanggung jawab siapakah merawat orang tua? Jawabannya tanggung jawab semua anak. Tidak ada pilihan. Apakah yang merawat adalah ibu? Ibu itu adalah orang tua, itu adalah anak laki-laki atau anak perempuan? Betul. Anak laki-laki bertanggung jawab atas 4 wanita. Siapa itu? Ayah, ibu-ibu, maaf. Ibu, istri, saudara perempuan, anak perempuan. Tapi bukan berarti anak perempuan lepas. Justru sebaiknya anak perempuan yang merawat ibu. Kenapa? Karena dalam hal ini lebih dekat anak perempuan sesama perempuan. Bahkan mungkin tidak malu, maaf pinjam kata-kata ini. Kalau dimandiin sama anak perempuan dibanding anak laki-laki. Beda itu. Mohon maaf, saya merasakan karena saya merawat ibu. Tapi ketika ibu saya berkata, engkau lah yang pantas merawat saya. Tapi aku langsung ambil adik perempuan saya. Saya minta dia rumahnya kontrain, kamu yang tinggal, aku yang keluar. Karena lebih pantas merawat ibu adalah anak perempuannya. Kenapa? Ada sisi lain, laki-laki nggak bisa. Tapi yang dilakukan, yang bisa melakukan adalah anak perempuan. Tapi gimana ada ungkapan begini, yang merawat ibu adalah anak laki-laki. Karena anak perempuan mungkin sudah menikah, maka dia berusaha untuk berbakti taat kepada suami. Tapi pada posisi anak perempuan tetap. Kenapa? Perempuan punya tanggung jawab untuk merawat ibu dalam hal ini karena satu, posisi sebagai anak. Yang kedua, lebih mudah, lebih tahu, lebih merasa anak perempuan daripada anak laki-laki. Nah, dari sini mudah-mudahan suami dari anak perempuan ini bisa ridho, ikhlas kalau mau merawat ibu. Izin aja. Oh gitu. Ya, izin aja. Tapi ada juga tuh anak perempuan yang maunya deketnya sama bapaknya aja, soalnya tahu yang punya duit bapaknya atau gimana. Nah, ini namanya perhitungan. Ada. Ingat ya, anak laki-laki milik ibunya, anak perempuan milik ayahnya. Nah, memang ada. Tapi dalam hal untuk pernikahan dan sebagainya. Subhanallah. Tapi semua anak harus berbakti. Harus berarti. Jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Jamaah. Yeay. Ustazah Romla, kita mau bertanya lagi sama Ustazah Romla. Ada yang tanya lagi Kalau ya, kita Kak? ngebentak orang tua, udah pasti dosa dong. Udah pasti dosa, termasuk dosa gitu ya. Nah, kalau qadarullah misalkan ibunya udah terlanjur meninggal, wafat, apakah tobat kita diterima sama Allah sebelum kita minta maaf sama ibunya? Mohon tausiahnya. Kasih Kak Caca, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Masya Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Kalau kita berbicara ketika kita berdosa, bersalah kepada orang tua, Masya Allah, Al-Quran sudah jelas mengatakan, kita berkata saja, falatakullah ma'uf, udah salah, udah dosa, falatan harhuma, apalagi sampai membentak. Maka apa? Allah memberikan wakul lahuma qaulan karima. Berkata yang lembut. Nah, ini membentak orang tua, tergores hati orang tua. Sakit hati orang tua karena dia yang dikandung, dia yang dilahirkan, dia yang disusui, yang dirawat. Tapi ternyata ketika dewasa, Masya Allah, dia membentak dirinya.
akan sakit sekali. Nah, kalau ada anak yang seperti itu, lalu dia menyesal, tetapi penyesalan ini terjadi di dalam dirinya ketika orang tuanya sudah tidak ada. Apakah Allah masih menerima taubatnya? Jelas masih. Karena apa? Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun. Sebesar-besar apapun dosa kita, ampunan Allah lebih besar. Sebanyak-banyak apapun kesalahan kita, ampunan Allah lebih banyak. Mungkin di antara ibu-ibu, mungkin yang di rumah juga pernah ada yang salah ya. Masya Allah, maka dari itu, bagaimana cara kita bertaubat agar kesalahan kita, penyesalan kita, membentak orang tua, jahat sama orang tua, melukai perasaan hati orang tua. Satu, kita doakan orang tua kita. Doa yang diajarkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan agar apa? Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allah lapangkan kuburannya. Allah muliakan tempatnya di alam kuburnya. Allah berikan kenikmatan yang begitu banyak di alam kuburnya. Dan yang tidak kalah penting, perbanyak sedekah yang dihadiahkan untuk orang tua kita. Sehingga insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya masih ada harapan. Masih ada selama, makanya Rasulullah istaghfir malam yughorgir. Minta ampun sebelum nyawa sampai tenggorokan. Kalau masih ada nafas, masih terbuka pintu taubat. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khair. Terima kasih, banyak Kak Ustazah. Caca. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Dan sepertinya jamaah masih pengen curhat sama guru-guru kita ya. Langsung aja yuk kita masuk lagi ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ustadz Maulana Afwan boleh ke depan. Siapa yang mau curhat Bu angkat tangan. Tadi dari Banjarmasin udah gantian kali ya dari Sumedang ya. Silahkan Ibu. Dari mana Ibu? Enggak. Ke tengah-tengah Ibu siapa namanya? Silahkan Ibu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumirat dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Sumedang, Ibu Sumira mau curhat tentang apa? Ini gini Sumedang maksudnya artinya tahu Sumedang gitu ya? Tahu Ya, Ayak, diayak. Ya, Ya. Sumedang. Sumedang. Ibu Sumira Ya. mau curhat tentang apa? Maaf Ustadz, mau curhat tapi ini di luar tema. Silahkan. Ayo kita keluar. Ya. Eh, Gini curhatnya ya Ustadz. Kalau tadi tema itu tentang orang tua, saya tentang masalah hutang. Oh, Iya, gitu. Ibu bertanya pas banget. Iya. Yang punya utang. Subhanallah. Iya, Gimana? contohnya begini, ada salah seorang yang meminjam uang, ya kemudian saya beri, kan biasanya kalau meminjam uang atau barang, dia itu selalu mengemis-ngemis. Nah, tetapi setelah diberi pinjaman uang atau barang, dia itu pertama ngasihnya itu umpamanya dicicil. Nah, kemudian kedua, ketiganya dia itu selalu telat. Kan saya itu contohnya saya yang memberi utang atau memberi utang barang. Kemudian saya tagih gitu ya. Katanya ya nanti kalau sudah punya, saya tidak bosan. Jawaban Tagih, klise lah. ya. Oh, ya. Saya tagih lagi kemudian ya nanti kalau udah punya. Nah, karena saya sudah sangat jengkel. Ya. Sudah sangat jengkel ya. Bagaimana harus sikap saya supaya saya rela dan mendapat pahala. Nah itu pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Ngambil apa Ustadz? Mau ngambil apa? Oh, kirain langsung mau ngambilin uang Iya. buat bayarin utangnya. Subhanallah, kaget saya. Baik, bagaimana ini guru-guru? Gini, mohon izin kepada semua, ketahuilah utang-utang itu hukumnya mubah, boleh. Tapi tunggu dulu, kita lihat dua sisi. Sisi yang pertama pemberi utang, sisi yang kedua yang diberi utang. Ingat, ketahuilah memberi utang itu kelebihan daripada harta kita. Tidak boleh memberi utang uang pokok kita yang mengganggu perekonomian rumah tangga. Nah kalau dia, contoh ibu bayarin utangnya orang dengan pakai uang listrik.
Waduh. token. Mati Jadi kalau dia itu tidak mah. bayar, mati listrik kita. Iya. Jadi sebaiknya yang diberikan adalah kelebihan daripada harta kita. Jadi ketika dia tidak bayar, aman kita. Pahalanya 18 kali lipat daripada sedekah. Nah, yang kedua, yang diberi utang, usahakan bayar. Kalaupun tidak sanggup, lihat apakah kerja sama dia sebagaimana yang terjadi Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Syuaib berutang dengan cara membayarnya dengan cara kerja. Pakai Nabi duitnya. Yakub pun kerja. Jadi seperti itu. Jadi boleh. Cara tinggal bagaimana caranya. Baik, Ustadz Syam silakan. Bagaimana saya yang memberi hutang biar tetap dapat pahala? Yang pertama, kalau dia minta tambahan waktu, kasih tambahan waktu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia dalam kesulitan minta tambahan waktu, kasih tambahan waktu. Sudah Ustaz, tapi dia memang begini-begini sampai saya jengkel, rasanya lama sekali baru dia bayar. Apa yang harus saya lakukan biar saya tetap dapat pahala? Yang kedua, tetap jaga harga dirinya orang yang berhutang. Banyak orang mentang-mentang dia diutangin berasa jadi raja, berasa jadi orang yang di atas sehingga menginjak-injak harga dirinya orang yang berhutang. Tidak, jangan seperti itu. Jaga iffahnya, jaga harga dirinya orang yang berhutang biar tetap dapat pahala. Ustadz, emang benar baginda Rasul nggak mau menyolatkan orang yang masih punya utang, itu betul? Betul. Kenapa Betul. ya? Karena seburuk-buruknya bekal yang dibawa ke akhirat adalah bekal sengketa. Naudzubillah min dzalik. Terus kalau di dalam kubur emang benar katanya kalau utang kita belum beres di dunia tuh kita diikat gitu. Ikatnya gini. Beneran itu? Tuh, Beneran tangan ya? diikat kaki. Itu udah dicontohin. Subhanallah, baik, jazakallah. Jadi sangat berhati-hati sekali ketika mau berhutang ya, ibu-ibu semuanya ya. Tapi kalau kita yang alhamdulillah kelebihan bisa ngutangin, alhamdulillah ya. Lebih baik Udah kita cukup memberi ya, Bu utang ya. daripada kita Baik, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa kita belajar banyak banget hari ini. Silakan kembali ke tempat duduk Ibu. Iya, silakan siapa yang mau nanya lagi angkat tangan. Siapa yang mau nanya? Oke, Ibu, silahkan ke tengah-tengah. Ibu langsung. Dari mana, Bu? Sumedang, silakan Ibu. Ibu boleh langsung poinnya apa, mau nanya apa? Nama saya Siti Maria dari Rancakalong, Sumedang. Baik, Ibu Siti Maria. Pertanyaannya apa? Mau curhat apa, Bu? Saya mau curhat tapi di luar tema mungkin. Ya, silahkan. Boleh. Sebelumnya saya mau ini dulu. Halo orang Rancakalong. Oke, halo. Iya, Orang jemaah Rancakalong. Rancakalong sedang menyaksikan. Iya, oke, Udah nyampe di langsung. sini. Langsung atulah kalau begitu. Begini Pak Ustadz, ada seseorang yang orang tua juga ya, karena temanya orang tua juga. Bukan ya ini, tapi saya orang tua aja ya. Ya, udah terserah Yang mau Ibu lah. meninggal berpesan kepada seseorang, tetapi pesannya itu tidak dilaksanakan. Apa hukumnya bagi orang itu? Wah, abis ini kita jawab, jadi jangan kemana-mana, tetap di Makasih. Islam itu indah. Jamaah! Yeay! Oh, jamaah! Yeay! Alhamdulillah.